Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 3 saham di sektor poultry dan 4 saham di sektor farmasi. Yang pertama ada Cepin, kedua Main, ketiga Japak, keempat IRA, kelima KF, keenam Inaf, dan ketujuh KLBF. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang hari ini ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin kalau dilihat, ya walaupun memang ada di area support yang terbentuk dari 25 Mei, untuk Cepin memang saham downtrend. Ini dia sudah membentuk low barunya. Saat gagal breakout 7.350 dia turun lagi dalam, dan ini ya dia akan membentuk lower barunya. Apakah dia mempertahankan ini ya belum tahu. Kalau ini dipertahankan ya cukup bagus, tapi kalau tetap gagal atau jebol minggu depan, potensi arah kalau dilihat histori sebelumnya ke 5.750 arah selanjutnya untuk Cepin. Jadi kalau untuk Cepin walaupun ada pantulan mungkin terbatas. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya silahkan, tapi saran saya mending wait and see aja dulu untuk Cepin, karena saham downtrend potensinya bisa dibawa turun lebih dalam. Lihat juga indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru dan merah juga jaraknya cukup lebar, barcat di bawah 0 juga makin dalam, volume juga meningkat saat turun. Mungkin ada pantulan, coba pantulannya pantulan terbatas. Menurut saya agak susah untuk Cepin ke 6.400, kecuali ISG breakout 6.100 ya bisa. Tapi kalau ISG akan tektokan di range harga 6.000 sampai 6.100 nih aja, untuk Cepin agak susah kalau breakout 6.400 ya. Kalaupun ada pantulan ya terbatas ke 6.400 dia turun lagi. Dan malah peluang besar untuk Cepin itu jebol support. Tapi itu untuk tren jangka pendek ya 1-2 bulan mungkin masih bergerak di range harga ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ISG rebound ya bisa, cuman agak susah. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas yang belum cut loss ya hold aja. Targetnya pasang aja sampai akhir tahun, bulan 9, 10, 11 saja. Targetnya potensi bisa ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu yang nyangkut di harga 7.800 itu agak berat. Mungkin tahun ini bisa nggak ya 25% kalau dia mampu. Kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa-bisa aja. Cuma target saya mungkin akhir tahun ya mentok 7.370. Ini aja dulu akan diuji. Cepin terlihat juga histori sebelumnya. Cepin ini sudah jebol dari neckline, cup and handle-nya juga. Ini cup and handle-nya bahkan dari 2020 sampai 2021 juga. Jadi ya agak rawan ya, karena sektornya juga belum dapat sentimen positif. Jadi ya kalaupun rebound terbatas ya manfaatkan aja. Kalau profit dalam satu hari bisa take profit atau pasang tali stop, jaga-jaga, karena terlihat dari story sebelumnya satu candle hijau, besoknya candle merah. Gitu-gitu aja terus ya kalau belum ada sentimen yang bagus di sektornya. Seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Main yang hari ini ditutup terkoreksi 1,34% ke harga 735. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat Main sudah di area kritikalnya, supportnya 735 sampai 720. Ini ya, kalau ditarik dari atas ke bawah, dia di area trendline pola symmetrical triangle-nya. Jadi seperti ini bisa gambarannya juga, dia sempat breakout, terus coba uji sekali, reject di tanggal 21, kemudian dia naik, gagal breakout 800, dia turun lagi. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini hapus saja dulu, kebanyakan garis, pusing juga lihatnya. Nah, untuk Main ini udah area kritikal. Kalau dijebol, karena ini pola dead cat bone, setelah dia mantul di tanggal 21 dia gagal breakout 800 ya, ini anggap aja supportnya di 800. Nah, tarik ini seperti ini ya, kelihatan dari histori sebelumnya juga sering rejection di 800. Nah, ini gagal, dia turun. Ini area kritikal. Kalau sampai jebol 720, potensi arah ke histori sebelumnya nih dia ke
bisa sampai 650. Kalau ditarik downside-nya masih bisa turun sekitar 10% ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, turun dari 720 bisa cut loss di 710 atau sekalian di 695, terus sekitar kerugian di 5% toleransinya. Tapi kalau saya akan cut loss ya di 710, saya akan cut loss saja udah di 710 atau 705. Karena ya sudah breakdown dari trend line support symmetrical triangle-nya ini juga ya out aja dulu. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada pantulan itu peluang bagus juga. Targetnya main tetap akan ke 800, uji 800. Jadi risk rewardnya masuk ya. Kalaupun buruk-buruknya tadi cut loss di 5%, target profitnya di sekitar 8,9%, risk rewardnya 1:1,5 lebih besar rewardnya. Jadi bisa aja kalau mau spekulasi buy ya, karena ini main di area kritikalnya yang seharusnya akan ada pantulan kalau memang mau bertahan di atas pola symmetrical triangle-nya atau di atas EMA 200-nya. Kalau dilihat dari indikator MACD memang sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume biasa aja ya, walaupun meningkat saat dia rebound juga volume kecil ya. Memang ini sinyal-sinyal pola dead cat bond, saat rebound volumenya kecil, saat koreksi volume kembali besar. Jadi seperti itu untuk main. Ya kalaupun hari Senin ada pantulan di 5% ya bisa take profit aja. Kalau dapat 3-4% juga kalau mau take profit aja. Tapi kalau mau hot ya harus siap. Kalau ternyata dia berbalik arah ya bisa aja cut loss atau jual BEP. Jadi seperti itu untuk main. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Japa yang hari ini ditutup naiknya cukup tinggi ya. Satu-satunya saham poultry di harga 1870 naik 3,8%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Japa malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa ini luar biasa ya, naiknya cukup signifikan. Dari low-nya hari ini ada di 720. Ya kalau Bapak Ibu tadi coba dapat siapa tahu ya, mungkin ada tapi ya kemungkinan kecil di 370 udah naik sekitar 8%. Tapi ya itu hoki benar kalau ada yang antri di area bawah. Karena memang pasti akan takut karena dia Japa ini kan jebol supportnya 1860. Tapi kembali naik dan membuat pola bullish engulfing walaupun candle terakhirnya ini hammer tapi bagus ya karena volume meningkat. Tapi untuk konfirmasinya harus kembali dulu ke atas 1900. Kalau selama di bawah 1870 potensi aja ini pullback biasa. Setelah dia coba retest 1890 sampai 1900, kalau gagal breakout ya targetnya masih sama. Kalau jebol 1870 arahnya ke 1600. Jadi kalau mau aman memang harus kembali confirm breakout dari 1900 resistennya saat ini yang terdekat ya. Ini kan gambaran saya dulu. Ini area harusnya jadi area pertahanan terakhirnya kalau nggak mau jebol sampai 1600. Jadi seperti itu aja untuk Japa. Semoga aja minggu depan bisa kembali atau confirm breakout di atas 900, karena kalau Japa ini confirm breakout lagi 1900 dia kembali breakout dari pola downtrendnya ini ya. Ini bisa juga pola ascending triangle. Nah, dia kembali ke atas dan ini candle rejection bisa sinyal yang bagus. Bisa aja tanda-tanda kembali akan reversal atau bullish. Ya kuncinya minggu depan harus confirm breakout 1900. Seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada IRA yang hari ini ditutup naik 5,59% ke harga 1700. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya bisa dikatakan IRA mantul dari supportnya 1600. Kalau Bapak Ibu tadi ada yang spekulasi buy di area 1600, ya sudah cuan. Dan terlihat juga kemarin IRA reject dari EMA 200-nya. Dan tutupnya tetap di atas 1600. Jadi ya ini bisa juga pola Morningstar tapi kurang tinggi ya. Candle hari ini, kalau candle hari ini tutupnya di 1750 itu pola Morningstar yang cukup sempurna dan targetnya tetap bisa ke 2000. Untuk minggu depan potensi IRA tetap masih bisa terdekat dulu 1800. Kalau bisa tutup di atas 1800
IRA peluang besar minggu depan ke 2000. Jadi kuncinya harus tutup di 1800. Kalau misalnya di Senin atau Selasa IRA bisa tutup di 1800, ya 3 hari ke depannya potensi arah akan uji lagi 2000. Karena IRA ini kan bergerak di range harga supportnya 1600, resistennya 2000. Jadi sekitar 400 poin pergerakannya. Cukup besar dan potensi profit juga cukup lebar. Dan kalau baru spekulasi buy di harga sekarang, cut loss-nya sudah cukup dalam, ya sekitaran 8-9%. Target profitnya terdekat cuma 6%, walaupun memang target terjauhnya resisten keduanya di 2000 itu sekitar 18%. Risk reward-nya masuk 1:2, cuman ke 2000 ada prosesnya. Bisa aja dia gagal breakout, dia tektokan aja di range harga ini. Supportnya 1600 dan resistennya 1800. Resisten terdekat IRA. Jadi seperti itu untuk IRA. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru kembali ke atas 0 lagi ya. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi ada peluang memang masih potensi rebound minggu depan. Tapi kalau mau bagus memang harus tutup di atas 1800. Seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada KF yang hari ini ditutup juga naik 4,08% ke harga 2800. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF tutupnya pas di resisten 2800. Kemarin sempat jebol, tapi kemudian hari ini naik lagi. Ya bisa dikatakan false breakdown ya. Karena volume juga meningkat hari ini. Saat koreksi 2 hari volume kecil. Memang kuncinya ini 2800. Tapi kalau mau aman memang harus tutup di atas 3000. Tapi dengan kondisi candle atau yang membentuk pola bullish angle pink, peluangnya minggu depan KF masih bisa ke atas target terdekat 3000. Ya, hari ini KF sempat uji 3000 namun gagal breakout. Ya semoga aja minggu depan. Tapi kalau minggu depan KF malah koreksi hari Senin, ya arahnya bisa ke bawah lagi terdekat 2700 dan bisa ke 2500 lagi. Tapi kalau dilihat KF sudah mematahkan pola Pauline wedge-nya ini, ya ini terlihat dia sudah reject walaupun volume nggak besar, ya tinggal lihat minggu depan lah mampu nggak. Kalau mau aman memang harus confirm breakout di 3000. Kalau confirm breakout 3000 peluang bagus. KF bukannya cuma ke 3200, bahkan bisa ke 3800 untuk target kenaikannya kalau confirm breakout dari resisten 3000. Seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada INAF yang hari ini naiknya cukup tinggi 7% ke harga 2590. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Seminggu ini juga asing terus net buy, walaupun di tanggal 22 atau di hari Selasa asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, INAF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF juga cukup bagus. INAF mempertahankan supportnya 2500, sempat breakdown kemarin tapi dengan volume kecil, hari ini rebound. Dan hari ini juga sempat menyentuh 2800 namun gagal breakout, cuman menyentuh aja terus dia turun. Tapi dengan kondisi seperti ini, peluang INAF juga minggu depan masih bisa ke atas, kembali uji 2800 karena bisa dikatakan INAF juga false breakdown. Karena kemarin breakdown, hari ini rebound. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih terbentuk, volume makin meningkat, ya harusnya masih lanjut untuk INAF minggu depan. Tapi perlu hati-hati kalau yang mau coba spekulasi buy, jebol 2500 jual dulu aja. Kalau misalnya INAF nih tutup di bawah 2500 jual. Jadi bisa dikatakan INAF potensinya akan mengarah ke bawah lagi. Seperti itu untuk INAF. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada KLBF yang hari ini ditutup di harga 1355, terkoreksi tipis 1%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Nilainya juga cukup signifikan di hari Kamis dan Jumat. Kalau dilihat dari broker samarinya, terlihat memang sedikit distribusi, tapi satu broker akumulasi CCS Credit Suisse di 204.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF koreksi beberapa hari ini dengan volume kecil saat
KLBF rebound di tanggal 21 Juni dengan volume besar. Kalau dilihat sepertinya KF juga akan mempertahankan supportnya 1320 ya, dan kemungkinan minggu depan ada potensi rebound untuk KLBF kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini saham lambat gerak dan profitnya juga ya kecil aja nih. Cut loss-nya bisa di bawah 1300, cut loss-nya bisa di 1290 atau 1295. Target profit terdekat 1450 kalau itu mampu lewat ke 1520. Jadi seperti itu. Untuk KLBF ini juga terlihat histori sebelumnya bergerak di range harga supportnya 1300, resistannya 1600 nih. Kalau Bapak Ibu mau tarik untuk swing trade, tapi ini disclaimer on, target swing trade KLBF ini 1600, risk rewardnya 17%, cut loss-nya sekitar 7%. Jadi 1:2. Kalau tertarik boleh-boleh aja. Kemungkinan kecil kalau sampai tutup di bawah 1300 atau jebol 1300. Sempat jebol memang di tanggal 21, tapi lihat kemudian ditarik naik ya, karena dulunya itu adalah neckline cup and handle-nya ya. Jadi seperti itu aja untuk KLBF ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan akan diulas kembali di malam harinya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat akhir pekan, semoga minggu depan bisa cuan.